Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Albarul Himam, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Menurut William Gesser dalam Nur Cahyani Andri dan kawan-kawan cetakan 2022 halaman 17. Disiplin positif berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan agar tumbuh kesadaran seseorang akan perbuatannya. Teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan setiap manusia berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Manusia berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Menurut Diane Gosser dalam Nur Cahyani Andri dan kawan-kawan cetakan 2022 halaman 34 ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Guru menganggap sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi dengan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat merasa bersalah. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Pemantau. Guru memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kelima, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama oleh warga kelas atau warga sekolah. Nilai-nilai dalam keyakinan kelas atau sekolah tersebut bersifat universal, lintas bahasa,
suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan kalimat misalnya bertanya, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kamu mau jadi orang seperti apa? Dari apa yang sudah saya pelajari, di sini dapat saya simpulkan peran sebagai seorang guru. Bahwa setiap manusia mengontrol dirinya sendiri. Setiap perbuatan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hukuman tidak akan membuat jera dan penghargaan tidak akan meningkatkan motivasi. Guru harus membuat budaya disiplin positif yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa agar ia melakukan sesuatu bukan hanya karena ada hukuman atau penghargaan. Dengan segitiga restitusi, siswa dituntun agar kembali menjadi pribadi yang sukses dan dapat memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus memerdekakan murid sehingga dapat mencapai visi guru penggerak, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, pemahaman saya terhadap konsep-konsep inti diantaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi semakin luas dan semakin meningkat. Bahwa murid harus ditumbuhkan motivasi intrinsiknya agar mereka benar-benar sadar akan perbuatannya dan menghindari memberikan hukuman serta penghargaan karena hal tersebut tidak efektif, tidak meningkatkan motivasi siswa dalam jangka panjang.
Hal yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol dan membuat murid agar sama dengan diri kita. Kemudian pengertian disiplin juga berbeda dengan apa yang selama ini saya pahami. Karena disiplin yang saya pahami adalah usaha agar siswa mematuhi. Perubahan cara berpikir. Sebelum mempelajari modul, yang saya pikir disiplin adalah menciptakan kepatuhan. Guru mengontrol murid. Untuk menciptakan disiplin diperlukan hukuman atau penghargaan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, perubahan cara berpikir saya yang pertama disiplin adalah belajar, sehingga berbuat salah adalah hal yang wajar. Berikutnya, setiap manusia mengontrol dirinya sendiri. Setiap perbuatan memiliki motif atau tujuan. Guru harus menciptakan budaya positif yang jauh dari hukuman atau penghargaan, sehingga dapat membangkitkan motivasi internal murid, agar apa yang mereka lakukan benar-benar tumbuh dari kesadaran dirinya, bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Pengalaman saya di dalam menerapkan budaya positif diantaranya adalah membuat keyakinan kelas bersama siswa, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi, dan menguatkan motivasi internal siswa. Contoh kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, ketika ada sampah berserakan di kelas, siswa yang membuang sampah saya tanyakan alasan membuang sampah, akibat dari perbuatan membuang sampah tersebut, kemudian keyakinan kelas apa yang kurang sesuai, dan bagaimana cara memecahkan masalah ke depannya. Contoh berikutnya adalah ketika ada siswa yang berkelahi, siswa tersebut saya panggil ke kantor. Saya tanyakan alasan mengapa mereka berkelahi. Saya tanyakan manfaat perbuatan tersebut, keyakinan kelas yang kurang sesuai, dan cara memecahkan masalahnya. Saya juga menyalurkan hobi berkelahi tersebut ke dalam usulan program sekolah, yaitu ekstrakurikuler pencaksilat. Perasaan saya dalam penerapan budaya positif, yang pertama, saya sangat senang dan tertarik untuk menerapkan ide-ide baru tentang budaya positif. Saya semakin menyadari bahwa penerapan hukuman dan pemberian penghargaan kurang tepat dalam penumbuhan motivasi intrinsik. Yang berikutnya adalah saya masih bingung bagaimana penerapan budaya positif terhadap anak istimewa atau berkebutuhan khusus, karena di kelas saya ada satu anak yang istimewa. Refleksi pengalaman penerapan budaya positif. Hal yang sudah baik, yang pertama, murid mau membuka diri dan diajak berkomunikasi. Murid merasa senang dengan adanya praktik budaya positif. Emosi guru lebih stabil. Pemahaman guru akan teori kontrol meningkat. Kemampuan menerapkan posisi kontrol meningkat. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya kontrol emosi guru perlu lebih ditingkatkan walaupun sudah cukup stabil. Pemahaman yang lebih akan karakter murid. Penumbuhan kesadaran dalam diri siswa yang lebih baik lagi. Kemudian kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Posisi kontrol yang saya lakukan sebelum mempelajari modul,
posisi kontrol yang paling sering dipakai adalah pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Hal ini karena saya berusaha untuk dekat dengan murid sebagai teman. Nah, kemudian saya merasa bahwa kesalahan itu adalah pada murid atau pembuat merasa bersalah. Sehingga karena perbuatan tersebut, maka harus ada konsekuensi atau sebagai posisi pemantau. Setelah mempelajari modul, ini posisi kontrol yang saya lakukan ini adalah sebagai manajer, di mana guru bersama siswa memecahkan masalah, di mana siswa diberi kebebasan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya merasa lebih lega karena saya tidak banyak marah-marah lagi atau terpancing emosi. Perbedaannya adalah sebelum mempelajari modul, kontrol lebih banyak di guru. Sedangkan setelah mempelajari modul, kontrol ini adalah pada murid. Karena sebagai posisi manajer, siswa menentukan sendiri masalahnya. Guru hanya memancing atau menuntun. Pengalaman restitusi sebelum mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi, di mana ada siswa yang lupa tidak mengerjakan PR. Langkah restitusi yang saya lakukan, yang pertama menstabilkan identitas, mengatakan bahwa setiap manusia pasti pernah lupa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan mengapa dia tidak mengerjakan PR dan dampak akibat perbuatan tersebut. Kemudian saya menanyakan keyakinan. Saya menanyakan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut dan langkah ke depan untuk perbaikan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, yang harus lebih saya dalami atau saya pelajari selain konsep yang ada di modul, yang pertama adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan murid, terutama murid yang pendiam. Kemudian adalah psikologi pendidikan, di mana di sana ada tahap-tahap perkembangan anak, bagaimana memahami anak. Kemudian strategi atau pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Selanjutnya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.